Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, jumpa lagi di channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini Wondokate akan update harga pinang ya bosku. Sebelum lanjut, jangan lupa yang baru bergabung support channel Wondokate ya dengan cara subscribe ya bosku. Jika ada tombol subscribe masih berwarna merah, itu dipadamkan ya bosku, di klik subscribe. Jika sudah berwarna hitam, tidak perlu subscribe lagi ya bosku. Like video agar bermanfaat. Oke bosku, hari ini tanggal 7 Maret 2022 ya bosku, harga pinang kembali mengalami masa ketidakpastian ya bosku, bahwa tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah, tetapi penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian itu karena disrupsi teknologi, karena revolusi industri 4.0, tetapi ini ditambah lagi dengan pandemi, tambah lagi dengan perang di Ukraina, sehingga apa? Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Lanjut bosku, untuk harga pinang hari ini ya, harga pinang bulat atau pinang butir ya, pinang butir oren, full oren ini sekarang atau hari ini di harga 1.500. Untuk pinang global itu 1.000 rupiah per kilogram. Tuh harga pinang BST, harga pinang BST dihargai di petani itu 7.000 rupiah per kilogram. Dan untuk pinang cungkil dibeli atau dihargai di petani dengan harga 8.000 per kilogram. Sama halnya dengan pinang global. Pinang global di kisaran angka 8.000 hingga 8.300 ya bosku per kilogram. Untuk pinang super asalan dibeli di petani dengan harga 11.000 per kilo. Dan bila asli super klotok cantik telah disortir tidak rusak ya bosku, itu dibeli di petani dengan harga 13.000 hingga 14.000 per kilo ya bosku, bila benar-benar cantik, siap sortir dan kering, tingkat kekeringannya masuk ya bosku. Untuk pinang kering asalan itu dibeli di petani dengan harga 11.000 per kilogram. Inilah bosku keadaan kita saat ini karena invasi perang. Jadi kita petani kecil pun ikut-ikut kena imbas ya bosku, dengan harga produk mahal tapi penjualan kita murah ya, pembelian mahal, penjualan murah. Untuk di komoditas pinang sendiri disebabkan kelangkaan kontainer ya bosku, kelangkaan kontainer. Dulu normal sekali, semua negara mau kirim apapun logistiknya bisa, kontainernya cukup. Tapi sekarang terganggu semuanya karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara yang ada, sehingga harga kontainer naik. Kalau harga kontainer naik, freight cost-nya naik, artinya apa? Harga barangnya juga akan ikut naik. Jadi kita untuk pengiriman keluar, mereka ya bosku, bukan kita atau bukan saya, tapi mereka terhambat di kontainer, langkanya kontainer.
Dan jika pun ada itu harga sewa kontainer itu amat tinggi ya bosku, melambung, sangat mengimbangi dengan harga-harga pembelian kita ya bosku, baik produk apapun seperti minyak sawit, BBM dan sebagainya bosku ya. Sedangkan LPG pun ikut naik. Tapi sayangnya ini untuk di harga di petani, penjualan di petani itu tidak berimbang ya bosku. Ini yang membuat kita krisis moneter bosku. Jadi berhati-hati dalam menjalani atau memenuhi kebutuhan hidup ya bosku, karena dampak dari perang Ukraina ini sangat berpengaruh kepada kita ya. Bukan saya sok tahu, tapi kenyataannya emang begini ya bosku. Terancam kekurangan pangan kita ya bosku. Jadi ya kalau masih pinang laku ya alhamdulillah ya bosku, jangan cari harga mahal, karena harga mahal itu susah didapat. Jadikan pinang hanya sebagai pembantu ya bosku, jangan penghasilan pokok, karena saat ini pinang belum bisa jadi penghasilan pokok, hanya sebagai pembantu. Karena kebanyakan pengepul pun mengalami proporsi ya bosku, kayak mana bahasanya, proporsi potongan tinggi, sehingga pembelian tinggi tapi penjualan juga rendah. Tidak hanya petani yang mengalami seperti itu ya bosku. Jika dibandingkan petani dan pengepul itu lebih beruntung sebagai petani, walaupun murah tapi full, ibaratnya 7.000 ya 7.000 dia dapat. Kalau pengepul dia hanya ambil restan sedikit. Belum lagi jika terjadi atau dipotong oleh pihak perusahaan ya, itu bisa habis. Contohnya pembelian 13 penjualan 10.000 itu bisa terjadi. Dikarenakan saat ini memang begitu keadaan ya bosku. Semua faktor mempengaruhi transport, dan invasi pun bukan hanya di negara kita ya bosku, semua negara. Jadi bisa jadi negara luar yang membutuhkan pinang itu menahan diri atau tidak dulu membeli. Itu yang kita takutkan, kita khawatirkan ya bosku. Ya bosku, mungkin itu aja bosku, sedikit uraian ya bosku. Tetap semangat kita, tetap optimis. Apapun yang terjadi, kita tetap lanjutkan hidup ya bosku. Jangan berputus asa. Karena dulu juga pinang pernah murah, tapi kita tetap hidup ya. Bisa juga tetap berpenghasilan. Jadi saat pinang murah, apa pula kita keluhkan ya kan? Itu namanya komoditas ya. Pasar global, pasar ekspor itu pasti ada naik turunnya. Ditambah lagi dengan harga sembako yang naik tinggi ya. Jangan dikeluhkan bosku, ikuti saja alurnya, jangan melawan arus, karena itu tidak menghasilkan. Jika kita berani melawan arus ya bosku, hanya akan menambah kerugian ya. Oke bosku, salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses Tanjung Jabung Timur. Dari Sabang sampai Merauke ya bosku, tetap semangat, tetap optimis. Jadi yang mau tanam pinang ya silahkan ditanam. Jangan dengarkan bisik-bisik yang menimbulkan ketidakpastian ya bosku, seperti Pak Jokowi mengatakan ketidakpastian. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.